Melihat mata Nili dipenuhi dengan rasa percaya diri, Xiaoning merasa bahwa tidak ada masalah apapun yang ada di depan Nili, baginya itu bukan masalah. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Nili. Dapatkan sepotong kristal jiwa yang belum pernah digunakan setelah kamu pulang nanti, aku akan membantumu menguji bakat bawaan kamu, kata Nili pada Xiaoning. Dengan memperdalam saling pengertian mereka, Nili merasa bahwa Xiaoning adalah gadis yang baik. Siapa tahu suatu hari nanti dia bahkan bisa menjadi penolongnya yang kuat. Nili memutuskan untuk mengajarinya teknik kultivasi yang kuat. Kristal jiwa yang belum digunakan. Untuk apa? Xiaoning bertanya sambil mengeluarkan sepotong kristal jiwa dari cincin interspatialnya. Aku punya 3 buah di sini. Jadi kamu memilikinya, itu hebat. Nili tertawa, mengambil sepotong di antara ketiganya, suntikkan kekuatan jiwamu ke dalamnya dan biarkan aku melihat. Oke, Xiaoning mengangguk dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal, kristal melepaskan cahaya yang mempesona. Di dalam cahaya, perlahan-lahan membentuk menjadi naga bersayap, terbang. Nili memandang Xiaoning dengan heran, kekuatan jiwamu 83, atribut petir angin, bentuk jiwa naga bersayap. Tidak heran Xiaoning mampu berlatih begitu cepat dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia terbaring di tempat tidur selama 2 tahun, kultivasinya masih meningkat dengan cepat. Dia sebenarnya memiliki bentuk jiwa naga bersayap, bakat yang tak tertandingi di antara 10.000 orang. Memiliki bentuk jiwa seperti itu, tidak peduli teknik kultivasi mana yang dipraktekkan, kultivasi akan meningkat sangat cepat. Jika dia berlatih teknik budidaya atribut petir angin, maka itu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Atribut petir angin, bentuk jiwa naga bersayap, apa itu? Xiaoning tidak bisa mengerti apa yang baru saja dikatakan Nili. Murid cantik ini terlihat ragu. Itu berarti bahwa kamu cocok untuk teknik budidaya atribut petir angin. Nili berpikir sebentar dan berkata, aku punya teknik budidaya itu di sini bersamaku, aku akan memberikannya kepadamu. Teknik budidaya ini ditemukan oleh Nili di kota kuno yang hilang. Itu yang paling cocok bagi orang dengan bentuk jiwa naga bersayap untuk berlatih. Begitu dia mulai berlatih, kultivasinya akan meningkat dengan cepat, jauh lebih cepat daripada Nili dan yang lainnya. Bentuk jiwa naga bersayap, bakat ini sangat langka sehingga Nili sendiri pun merasa iri. Teknik kultivasi ini jauh lebih kuat daripada yang kamu latih sekarang, kata Nili sambil mendiktekan mantra untuk teknik kultivasi kepada Xiaoning. Xiaoning menghafal teknik kultivasi, dan spontan setelah pengucapan mantra, kekuatan yang dia rasakan benar-benar berasal dari petir angin yang dikaitkan dengan metode kultivasi. Ini terlalu kuat dan menyeramkan. Semua teknik kultivasi yang pernah dia lihat sebelum ini terlihat hanya seperti sampah. Teknik budidaya ini disebut teknik budidaya, naga petir. Nili tertawa, ini teknik budidaya yang paling cocok untuk kamu. Terima kasih. Xiaoning mengangkat kepalanya dengan penuh rasa terima kasih memandang Nili. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Nili. Pertama Nili telah membebaskannya dari rasa sakit dan penderitaan, kemudian dia memberikan teknik kultivasi yang sangat kuat. Xiaoning hanya bisa menggigit bibirnya ketika matanya mulai memanas, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Tapi apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Mendengar kata-kata lembut Xiaoning menyebabkan hati Nili bergetar melihat Xiaoning yang menawan, dia dengan pahit tersenyum dan berkata, kita berteman, wajar untuk saling membantu. Ketika aku memiliki masalah di masa depan, kamu juga akan membantuku, kan? Pasti, Xiaoning mengangguk, kekecewaan sempat melintas di raut wajah Xiaoning. Andai Nili memintanya untuk menjadi pacar saat ini juga, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Mereka berdua berlatih selama beberapa jam. Xiaoning berlatih teknik naga petir untuk sementara waktu. Lonjakan dalam kultivasinya tidak terbayangkan. Orang-orang dengan bentuk jiwa naga bersayap sudah menjadi talenta tiada banding yang hanya muncul 1 dalam puluhan ribu orang, dikombinasikan dengan mempraktekkan teknik kultivasi superior yang cocok untuk fisik mereka, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat bagai ledakan. Meskipun teknik Dewa Surgawi milik Nili jauh lebih kuat daripada teknik naga petir milik Xiaoning, pada akhirnya selama fase awal latihan, kecepatan kultivasi teknik naga petir jauh lebih cepat daripada kultivasi teknik Dewa Surgawi. Ketika fajar tiba, tubuh Xiaoning memancarkan cahaya cian yang redup. Kecepatan budidaya teknik naga petir terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar menyentuh ujung perunggu bintang 1. Nili tidak bisa menahan desah dalam kesedihan, dia, Du Ze, Lu Piao, dan ketiga sahabat lainnya jadi terlihat biasa-biasa saja dibandingkan dengan Xiaoning. Ketika Xiaoning membuka matanya, Nili sudah pergi. Mata Xiaoning menyala dengan sedikit kekecewaan. Sejak kecil, dia jarang bergaul dengan anak cowok. Nili adalah satu-satunya anak cowok yang menarik perhatiannya dalam cahaya baru. Memikirkan Nili, hati Xiaoning terasa hangat. Jika dia tidak pernah bertemu Nili, seberapa gelap hidupnya. Tanpa Nili bagaimana mungkin hidup dengan penuh harapan seperti sekarang ini. Dia sudah memutuskan. Tidak masalah apakah Nili menyukainya atau tidak, dia akan selalu berada di sisi Nili, sampai hari ketika Nili memperhatikan keberadaannya. Jika pada saat ini, para cowok yang naksir Ning'er tahu tentang keputusannya, betapa sedihnya mereka. Kekuatan jiwa 92 poin, aku akan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1. Xiaoning berkeringat, kekakuan itu menyebabkan sedikit tidak nyaman, tetapi kulitnya tampaknya menjadi lebih lembut dan jernih. Setelah melihat ke arah mana Nili pergi, Xiaoning mengepak barang-barangnya dan berjalan menuju pintu keluar dari tempat latihan. Setelah fajar, setiap toko herbal di kota Glory terdapat sosok misterius, mereka berpakaian layaknya pelayan dari klan besar, dengan panik mereka memborong rumput kabut ungu di tiap toko. Melihat jumlah yang mereka beli, maka rumput kabut ungu di toko-toko dan persediaan mereka akan terisi kembali setelah beberapa tahun karena telah habis diborong. Mengapa mereka membeli begitu banyak rumput kabut ungu? Kurasa aku kenal orang-orang itu, mereka adalah pelayan Nona Ning'er dari klan naga bersayap. Mengapa Nona Xiaoning membutuhkan begitu banyak rumput kabut ungu? Sungguh, aku tidak bisa mengetahuinya. Rumput kabut ungu, selain digunakan untuk asap penolak serangga dengan membakarnya, tidak ada kegunaannya yang lain.
Berdasarkan ukuran rumah klan naga bersayap 10 pon rumput kabut ungu sudah lebih dari cukup, tetapi pelayan ini membawa ratusan ribu pound rumput kabut ungu, jumlah ini menyebabkan orang menjadi terpana. Semua rumput kabut ungu diakuisisi oleh para pelayan yang dikirim oleh Xiao Ning. Beberapa toko bahkan memanen rumput kabut ungu di kebun rempah mereka untuk menjual semuanya. Mungkin dalam 3 tahun ke depan, kota Glory akan mengalami krisis rumput kabut ungu. Tapi tidak ada yang peduli jika rumput kabut ungu tersedia atau tidak. Ketika Nili menerima cincin interspatial yang telah diisi dengan rumput kabut ungu, dia hanya terpana. Beberapa ratus ribu pon rumput kabut ungu, dia takut bahwa itu akan berjumlah beberapa ratus ribu koin roh iblis. Jumlah uang yang begitu besar, bukan jumlah yang kecil. Tapi Xiao Ning tidak peduli, jika Nili senang, dia mau melakukan apa saja. Lebih jauh lagi itu hanya beberapa ratus ribu koin roh iblis. Nilainya bahkan tidak mencapai 1% dari teknik naga petir. Mengetahui bahwa kultivasi Xiao Ning berkembang pesat, mencapai lebih dari 90 poin hanya dalam beberapa hari dan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1, seluruh anggota klan naga bersayap bangkit semangatnya. Mereka memberi Xiao Ning ratusan ribu koin roh iblis dan berbagai materi pelatihan yang berharga, sehingga Xiao Ning tidak kekurangan uang sedikitpun. Meskipun menurun, ibarat unta kurus masih lebih besar daripada seekor kuda. Keuangan klan naga bersayap masih cukup luar biasa, dan mereka tidak pelit dalam hal pelatihan bagi generasi muda. Dengan begitu banyak rumput kabut ungu, Nili sangat puas. Meskipun dia tidak punya cara untuk mengembalikan uang itu ke Xiao Ning sekarang, itu tidak akan lama sebelum dia dapat membayarnya kembali. Entah itu Du Ze atau Lu Piao, mereka sangat bingung. Mereka tidak bisa mengerti apa yang akan Nili lakukan dengan begitu banyak rumput kabut ungu. Nili menemukan tempat duduk di perpustakaan dan mulai menulis sesuatu. Sore itu, banyak orang masuk dan keluar perpustakaan. Du Ze dan Lu Piao sedang membaca beberapa buku yang berkaitan dengan pola prasasti dan keterampilan tempur di bawah bimbingan Nili. Ingin berkultivasi ke tingkat yang tinggi, yang pertama perlu menjadi master yang berpengetahuan. Setelah melatih teknik kultivasi mereka, otak mereka mengalami tingkat perkembangan tertentu. Mereka tidak akan melupakan pengetahuan umum dan kemampuan belajar mereka juga menjadi sangat cepat. Tidak jauh dari Nili dan yang lainnya, sekelompok siswa berkumpul bersama, sangat bersemangat. Armor yang ada di tanganku ini disebut armor Flaming Dark. Ini adalah armor peringkat perunggu dan jika seseorang tidak memiliki ratusan ribu koin roh iblis, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Seorang siswa dengan bangga memamerkan baju besi merahnya. Dengan tubuhnya yang jangkung mengenakan baju besi itu, dia memiliki aura bela diri di sekitarnya. Dia adalah Chen Linjian, milik salah satu klan besar. Dia adalah salah satu keturunan langsung klan ilahi, berumur 15 tahun dan sudah di peringkat perunggu bintang 5, segera mencapai peringkat perak bintang 1. Di antara klan besar, klan ilahi adalah yang terkaya. Chen Linjian cukup bergengsi di antara para siswa, dengan kelompok saudara-saudaranya. Mengenakan armor Flaming Dark ini, tak terkalahkan di bawah peringkat perak. Armor keren. Setelah melihatnya, beberapa gadis di samping mengungkapkan ekspresi iri. Dan ada pula di antara mereka yang sering melemparkan pandangan genit ke arah Chen Linjian. Ini kuserahkan padamu. Chen Linjian melambaikan tangannya, melempar armor tadi ke salah satu anak buahnya. Armor perang yang bernilai 100.000 koin roh iblis, diperlakukan seperti ini. Semua orang sedikit tercengang. Hanya saja 100.000 koin roh iblis tidak banyak artinya bagi Chen Linjian. Samar-samar dia tertawa, lalu berkata, ada 6 rumput hitam suci berusia 5 tahun di sini. Rumput ini diambil dari rumahku, selama kalian mengikutiku dan bekerja keras, tidak akan ada istilah kekurangan untuk kalian. Bab 20, Rumput Kabut Ungu. Rumput hitam suci hanya dimiliki oleh klan ilahi. Rumput ini memiliki efek untuk memperkuat kekuatan jiwa seseorang berdasarkan usia rumput, semakin tua rumput, maka semakin kuat efeknya. Rumput hitam suci berusia 5 tahun setangkainya bernilai 50.000 koin roh iblis, adapun rumput hitam suci berusia 10 tahun dan 20 tahun, harganya akan beberapa kali atau bahkan belasan kali lebih mahal. Kami akan mengikuti Tuan Muda Chen. Ya, kami akan mendengarkanmu. Chen Linjian melihat sekeliling dan menghitung jumlah orang yang hadir lalu berkata, total 20 orang, tapi kita masih perlu menemukan lebih banyak orang lagi. Baru-baru ini, ada reruntuhan kota yang ditemukan. Kemungkinan besar peninggalan dari zaman kegelapan, cukup banyak orang pergi ke sana untuk menjelajah. Karena itu, Chen Linjian sekarang mencari lebih banyak orang untuk menjelajah bersamanya. Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya melihat ke arah kerumunan dari jauh. Jika kita memiliki rumput hitam suci itu, Du Ze pasti akan langsung menerobos ke peringkat perunggu bintang 1. Lu Piao bergumam, tetapi item-item seperti rumput hitam suci bukanlah sesuatu yang mampu diraih oleh orang seperti mereka. Jika mereka punya uang, mereka akan dapat membeli sejumlah besar ramuan dan eliksir berharga untuk membantu pelatihan mereka. Apa yang dipedulikan Nili bukanlah uang, tapi adalah sesuatu yang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak master yang pergi menjelajahi reruntuhan kuno di luar kota Glory tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Siapa yang mengira bahwa ekspedisi Chen Linjian dan kelompoknya menemukan jalan rahasia, dan akhirnya mendapat sejumlah besar harta karun. Nili mengetahui seluruh detail dari apa yang terjadi dalam ekspedisi Chen Linjian saat itu karena Ye Ziyun juga ikut rombongan mereka. Shen Yue juga ikut dan dia menemukan lampu spiritual dari ekspedisi itu yang laku dilelang seharga 1 juta koin roh iblis. Nili tidak peduli dengan 1 juta koin roh iblisnya, tetapi Nili tahu cara penggunaan lampu spiritual itu. Jika dia mendapatkan lampu spiritualnya, maka akan sangat membantu masa depannya. Lampu spiritual itu, harus dia dapatkan. Nili bangkit dan berjalan menuju arah Chen Linjian. Aku ingin bergabung dengan timmu, ngomong-ngomong, apakah Tuan Muda Chen bersedia? Ketika Nili memandang Chen Linjian, sedikit kenangan melayang di kepalanya. Chen Linjian sangat luar biasa di antara anggota bangsawan lainnya, dia adalah salah satu dari spiritualis iblis peringkat emas hitam di kehidupan sebelumnya.
Nili tidak bisa menganggap dia baik atau buruk karena Nili tidak mengenal dekat sosoknya, tetapi dalam pertempuran terakhir kota Glory, begitu Chen Linjian tahu bahwa klan suci melarikan diri dari pertempuran yang menyebabkan gerbang barat ditembus, dia dalam keadaan marah, memenggal 6 anggota klan suci. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang tahu dendamnya dengan baik.